Kita masuk ke dalam pasal yang ke-21 dari kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita memperhatikan sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui tulisan Dr. Lukas tentang Kisah Para Rasul ini, maka sungguh luar biasa untuk menguatkan kita, meneguhkan kita sebagai orang percaya. Nah, menarik bahwa perpisahan Paulus dengan para penetua jemaat di Efesus, dan itu dilakukan di pelabuhan Miletus yang dekat Efesus, tidak di kota Efesusnya, karena sudah kita bahas dalam pasal sebelumnya bahwa Paulus tidak akan lagi singgah ke Efesus, dia harus segera ke Yerusalem mengejar hari Paskah, sehingga dikatakan bahwa dia harus terburu-buru supaya waktu tidak terbuang dengan singgah ke Efesus. Walaupun memang di Efesus sudah pernah terjadi keributan, saya pikir itu bukan alasan bagi Paulus untuk tidak singgah ke sana, tetapi jelas bahwa Paulus punya satu plan yang luar biasa dalam perjalanan misinya. Perpisahan Paulus dengan penetua jemaat di Efesus ini merupakan satu perpisahan yang Lukas katakan sangat berat. Kami sangat berat berpisah dengan Paulus, gitu ya. Barangkali penetua demikian atau sebaliknya. Paulus pun sebetulnya secara relasi, kedekatan mereka, bagaimana Paulus pasti merasakan betapa sedihnya ketika dia meninggalkan jemaat-jemaat yang dia layani. Tetapi tentu dia juga menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menetap di satu tempat di jemaat yang ada. Karena bagaimanapun bahwa pelayanan terus berkembang, pelayanan terus bergerak. Nah, itulah yang digambarkan di dalam pasal yang sudah kita baca tadi, ya, tentang bagaimana Lukas membicarakan secara rinci ya tentang bagaimana perjalanan Paulus dan kawan-kawannya dari Miletus kemudian ke arah yang disebut dengan Pulau Kos ya. Ini satu yang indah sekali kalau teman-teman memperhatikan Pulau Kos. Ini didirikan atau dibangun oleh seorang dokter, Hippocrates. Nah, di Pulau Kos inilah pusat kedokteran pada zaman itu dan termasuk pusat sastra dan juga disebut sebagai kota tenun. Nah, oleh sebab itu maka ketika Paulus singgah ke beberapa tempat, baik itu tempat atau pulau yang kecil maupun pulau yang besar, tentu ini menjadi satu gambaran bahwa Allah menuntun Paulus untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak panjang lebar di sini. Dari apa yang disampaikan oleh Dr. Lukas, ya, ketika Paulus dan kawan-kawannya lalu berganti kapal di mana? Di Fenisia. Fenisia ya, tadi sudah disinggung. Ya, Fenisia itu daerah Kilikia. Maka bayangkan ya, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak enak pada waktu itu. Menggunakan kapal harus ganti, nunggu waktu, nunggu angin baru bisa berlayar. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat Paulus untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menjadi saksi Tuhan. Ya, apalagi di dalam perjalanannya banyak sekali tantangan. Ya, tadi sudah disinggung juga. Bagaimana kemudian dari Fenisia lalu mereka harus ke daerah Siprus misalnya. Sebelum sampai ke Siprus mereka di Tirus ya. Mengunjungi murid-murid, tinggal 7 hari di Tirus. Ada kalanya dia mesti harus tinggal 1 hari, ada kalanya dia mesti harus tinggal 7 hari. Nah, ini sesuatu yang saya merenungkan bagian demi bagian bahwa Paulus melihat kepentingan yang sungguh luar biasa. Ya, dia tidak membuang waktu percuma, menghabiskan waktu untuk ya jalan-jalan. Ya, tetapi betul-betul supaya waktu yang dia miliki, yang Tuhan anugerahkan, boleh betul-betul efektif dipergunakan di dalam melayani Tuhan. Menarik bahwa Roh membisik para murid. Roh membisik para murid, tentu memberitahukan, tadi sudah disinggung oleh Pak Heri, memberitahukan kepada para murid tentang apa yang akan dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus, ya, ketika Roh membisik kepada para murid, tetapi para murid menerjemahkan dengan hal yang para murid berusaha untuk melarang, memberikan nasihat kepada Paulus supaya Paulus supaya Paulus jangan ke Yerusalem. Kamu jangan ke Yerusalem, tetapi Roh tidak pernah melarang Paulus untuk ke Yerusalem. Para muridlah yang menerjemahkan bagian ini supaya Paulus jangan ke Yerusalem. Karena di bagian selanjutnya, di bagian
nanti kepada Agabus, maka Roh pun memberitahukan kepada Paulus bahwa kamu akan diikat, kamu akan mengalami kesulitan, kesukaran di Yerusalem. Sehingga dan orang-orang nanti mendengar dari apa kata Agabus juga, mereka melarang juga. Jelas tentu Paulus sangat-sangat peka dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan, ya. Jadi keluarga para murid mengantar Paulus dan kawan-kawannya keluar kota. Ini terjadi di kota Tirus atau terjadi di wilayah Tirus. Di sini kita melihat juga, ya, ternyata betapa indahnya ketika kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya pada waktu itu, ya, dalam konteks relasi mereka dengan Paulus yang juga begitu indah, maka bukan hanya laki-laki, bukan hanya kepala keluarga, di situ disebutkan istri dan anak-anak mereka, ya, mengantar Paulus keluar kota. Lalu berlutut dan berdoa, baru kemudian mereka berpisah. Ya, Paulus dan kawan-kawan kemudian berangkat lagi melanjutkan perjalanannya. Nah, dari Tirus menuju ke daerah Ptolemais itu hanya 1 hari, di Ptolemais 1 hari. Sementara di Tirus 7 hari. Artinya bahwa Paulus ya melihat bahwa tidak ada sesuatu yang perlu lama di Ptolemais, tetapi juga dia melihat bahwa mesti berjalan lagi. Berjalan lagi kemana? Ke Kaisaria. Kaisaria juga sebetulnya sudah kita bahas, ya. Kaisaria, Paulus tinggal di rumah Filipus. Filipus seorang penginjil, seorang dari antara ke-7 pelayan meja yang dipilih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ya, bersama-sama dengan Stefanus. Di sini kita lihat bahwa Filipus seorang penginjil. Tetapi juga dia punya 4 anak perempuan yang betul-betul memperoleh karunia Tuhan, anugerah Tuhan untuk bernubuat. Ya, bernubuat ini kita merenungkan, tapi kalau kita memperhatikan tentu kita tidak menubuat seperti apa, bernubuat bagaimana. Yang berjelas bahwa ketika bicara bernubuat, maka bicara memperkatakan atau menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, ya. Tidak lagi bernubuat dalam konteks meramal, tidak. Tapi bernubuat artinya bahwa di sini yang kita mau lihat bahwa anak-anak muda, perempuan, anak dari seorang penginjil bernama Filipus memiliki karunia. Tentu saya percaya bahwa ketika Filipus seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan, sebagai seorang ayah yang takut akan Allah, ya, seorang yang betul-betul mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, lalu bagaimana anaknya juga dipakai oleh Tuhan, nah, maka ini sesuatu yang indah. Kalau keluarga yang Tuhan pakai, keluarga yang Tuhan ya lengkapi dengan berbagai karunia, bukan hanya orang tua tapi juga anak, lalu melakukan setiap tugas, tanggung jawab pelayanan, atau dalam konteks kita sebagai anak muda, kalau kita diberi Tuhan anugerah, karunia daripada Tuhan, terlepas daripada apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mempergunakan karunia itu? Bagaimana kita mempergunakan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau dalam konteks kita tarik ke zaman kita atau ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, Tuhan beri karunia untuk kita menasehati. Tuhan beri karunia untuk kita melayani. Tuhan beri karunia untuk kita menguatkan, meneguhkan. Beri karunia untuk menuntun orang lain. Ya, sebagai anak muda, sebagai orang-orang percaya, seperti apa kita mempergunakan karunia itu. Oleh sebab itu kemudian dalam pasal yang sama, dalam ayat yang sudah kita bahas tadi juga, bahwa Agabus dipakai oleh Roh Kudus untuk menubuatkan tentang penangkapan Paulus. Ya, larangan para murid kepada Paulus kembali. Paulus, kamu jangan ke Yerusalem. Karena dengan nubuat itu, ya, para murid pun meyakini bahwa Paulus akan ditangkap di sana. Tapi tentu Paulus punya sikap yang luar biasa, tadi sudah disinggung oleh Bu Lomongga, punya integritas, punya sikap, ya, dan juga punya ketaatan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Bagi dia, ya, maka
melayani Kristus, melayani Tuhan itu ada harga yang harus dia bayar, termasuk ketika dia harus mati. Jika dia katakan, ya, saya siap mati untuk nama Kristus. Tidak mati dengan percuma tentunya, mati untuk nama Kristus. Saya siap mati untuk nama Kristus, siap mati untuk kebenaran. Ya, banyak orang kemudian ketika mati tidak untuk nama Kristus. Mati misalnya bukan karena untuk kebenaran, kematian yang sia-sia. Tapi ketika orang mati-matian dalam melayani, yang mereka tahu panggilan mereka, sekalipun harus mati dalam melayani, maka itulah panggilan, itulah kebahagiaan. Ya. Oleh sebab itu kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus, kemudian yang dia jalani juga sikap dia, bahwa memilih jalan, menjalani nubuat apa yang Agabus sampaikan ketimbang menerima nasihat para murid. Ya, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak nasihat, banyak apa ada mungkin dari teman, dari sahabat yang memberikan arahan, nasihat, atau ya advisor untuk kita. Tapi ketika nasihat-nasihat itu tidak memuliakan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita di situ juga perlu memilih. Sekalipun ya, wah itu orang terdekat Paulus, murid-muridnya, rekan-rekan pelayanannya, ya, dan bahkan orang-orang yang dekat dengan dia memberikan nasihat, tetapi dia justru untuk memilih tetap taat kepada pimpinan Roh Kudus ketimbang taat kepada nasihat teman-temannya. Bukan berarti dia pembangkang, tapi dia tahu menjalani panggilannya sebagai seorang rasul yang memiliki satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ya, sehingga para murid pun ya merasa ya udah kita serahkan aja Paulus kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Sebab itu kemudian Paulus meninggalkan Kaisarea ke Yerusalem. Beberapa murid dari Kaisarea juga ikut ke Yerusalem. Menarik sekali. Beberapa murid dari Kaisarea ikut ke Yerusalem, mengikuti Paulus ke Yerusalem. Saya merenungkan apa mereka nggak punya pekerjaan, apa mereka nggak punya bisnis, apa mereka nggak punya kesibukan. Tapi saya merenung lagi, oh iya, pasti mereka punya pekerjaan, mereka punya kepentingan, mereka mesti memikirkan bagaimana kebutuhan keluarga dan sebagainya. Tetapi ada hal yang sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayaninya dan mendampingi, menyertai Paulus, wah ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan bahkan dalam perjalanan tentu tidak seperti zaman sekarang orang bisa nginap di hotel dan sebagainya. Zaman itu orang numpang di rumah jemaat, ya rumah-rumah orang percaya. Dan Paulus dan kawan-kawannya menumpang di rumah Manason. Orang Manason ini kan orang Siprus. Bukan orang Yahudi, orang Yunani. Kalaupun dia orang Yahudi yang sudah diaspora. Ya, satu kampung dengan Barnabas. Tapi dia tentu sudah lama menjadi seorang percaya. Para murid di Yerusalem dikatakan menyambut Paulus dan kawan-kawan dengan hati yang gembira. Betapa mereka menantikan kehadiran Paulus yang sudah memberitakan Injil. Ya, tapi kembali ke Yerusalem, tentu dalam konteks juga membawa sumbangan yang dikumpulkan untuk membantu kehidupan jemaat Tuhan di Yerusalem. Tapi juga mereka rindu mendengarkan kisah perjalanan pelayanan yang Paulus kerjakan, tentu Tuhan mempercayakan tersebut. Karena itu, dalam laporan dan pertanggungjawaban pelayanan Paulus sesuatu yang luar biasa. Ya, Paulus mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan para murid di Yerusalem dan juga tentu disertai dengan beberapa murid dari termasuk dari Efesus dan juga dari Kaisaria. Ya, nanti akan kita lihat dalam bagian. Maka Allah melakukan pelayanan melalui Paulus. Lalu mereka memuliakan Allah. Maka di sini kita melihat bahwa Paulus sadar betul kalaupun dia bisa melayani, kalaupun dia bisa berjerih payah dan bahkan dengan mencucurkan keringat dan barangkali air mata juga darah, dia sadar pelayanan itu dia lakukan untuk Allah. Allah yang melakukan pelayanan itu.
bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat. Dia sadar betul di sinilah kerendahan hati seorang pelayan, seorang murid. Dan bahkan Paulus juga membawa mereka untuk kemudian apa? Memuliakan Allah. Jadi pelayan bukan berfokus kepada seorang manusia. Pelayan harus berfokus kepada Allah. Betapa kelirunya kita kalau kita memfokuskan atau menjadikan diri kita sebagai fokus dari satu pelayanan. Atau ketika kita menjadikan seseorang hanya sebagai satu fokus, tapi justru di sini kita melihat melalui pelayanan yang Tuhan kerjakan oleh Paulus, orang lain juga akan memuliakan Allah. Ya, barangkali, wah kenapa kamu nggak kasih apresiasi buat saya? Enggak, Paulus bukan itu. Tentu bukan itu yang menjadi bagian daripada panggilan Paulus. Paulus sadar betul, ya. Ada itu di dalam jumlah yang terus bertambah, semakin bertambah, dan bahkan Alkitab mencatat beribu-ribu orang Yahudi sudah menjadi percaya. Mereka rajin, dikatakan memelihara hukum Taurat. Tapi ketika mereka percaya, orang Yahudi percaya, mereka memelihara hukum Taurat, mereka juga memiliki pemahaman yang salah terhadap apa yang Paulus kerjakan. Sehingga mereka menuduh Paulus, misalnya tadi dikatakan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, yang tidak sesuai dengan hukum Musa. Tuduhan itu tentu nanti membuat satu kerusuhan yang luar biasa. Ya, tadi sudah disinggung juga dari Gali Bugrita, saya tidak masuk lagi situ. Ya, Paulus diminta untuk mengklarifikasi dan mentahirkan dirinya bersama dengan 4 orang tadi sudah disinggung oleh Pak Iri. Ya, klarifikasi apa yang menjadi tuduhan orang-orang Yahudi di Yerusalem ini terhadap engkau, bahwa apakah benar? Nah, itu permintaan Yakobus. Apakah kemudian pada waktu itu kepemimpinan sudah beralih kepada Yakobus? Ingat bahwa di dalam para rasul, maka Yakobus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka itulah soko guru. Ya, disebut sebagai soko guru atau Boanerges. Soko guru, sehingga dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, baik Yakobus, kemudian Petrus dan Yohanes. Tapi kenapa atau Petrus tidak lagi terlihat dalam bagian ini? Disinilah kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, mengerjakan pelayanannya, bahwa manusia sekalipun rasul, sekalipun bukan sentral dari apa yang Tuhan ingin kerjakan. Mereka mengarahkan apa yang Tuhan kerja, mengarahkan kepada pekerjaan Kristus. Ya, penulis kitab tentu masing-masing punya sudut pandangnya. Apalagi ketika Lukas menulis kepada Theophilus, ya apa yang menjadi fokusnya? Jelas bahwa di sini kita melihat bukan karena Petrus sudah melarikan diri, juga tidak. Karena Petrus pun betul-betul seorang yang ketika sudah mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus, bahkan di Pentakosta dan sebagainya, juga sebagai seorang yang berani. Ya, berani dan bahkan berani mati. Ya. Tetapi di sini kita melihat kenapa? Apakah kepemimpinan pada waktu itu sudah beralih dan sebagainya? Nah, disinilah kita belajar bahwa manusia bukan menjadi satu pusat dari pemberitaan, tapi mereka terus memberitakan Kristus, pergantian-pergantian. Termasuk ketika Paulus melayani pun, memberitakan Injil ke berbagai tempat, maka Paulus pun, di sini kita melihat bahwa pelayanan bukan berfokus kepada Paulus. Pelayanan tidak boleh bergantung pada Paulus, karena itu dia mempercayakan pelayanan di berbagai daerah kepada para muridnya dan juga kepada penetua. Ya. Oleh sebab itu kemudian orang Yahudi yang datang dari Asia, ya, lalu melakukan tuduhan terhadap Paulus. Nah, orang Yahudi yang datang dari Asia ini adalah orang dari daerah Efesus yang kemudian dulu pernah mengalami satu keributan. Ya, orang Yahudi yang ribut, yang diaspora lalu datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk merayakan perayaan Paskah, karena Paulus pun datang ke sana untuk menghadiri Paskah nanti ya. Maka oleh sebab itu kemudian orang-orang yang datang dari berbagai tempat Yahudi inilah yang memprovokasi orang-orang yang ada di Yerusalem. Tuduhan Paulus kepada Paulus jelas mengajar orang untuk menantang hukum Taurat, menentang tempat yang tadi sudah dikatakan, menajiskan bait suci dan sebagainya, membawa orang asing ke dalam
bait Allah. Kalau kita memperhatikan, jelas orang Yahudi tentu sangat memperhatikan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang asing hanya boleh di halaman. Kemudian perempuan ada di tempat tertentu. Oh, laki-laki Israel hanya di tempat tertentu. Dan juga para imam. Lalu nanti masuk ke ruang Maha Kudusan hanya seorang imam besar yang memang dipilih 1 tahun 1 kali. Oleh sebab itu kemudian orang Yahudi pun tidak semua bisa masuk ke dalam bait Allah. Kalau dia cacat, kalau dia luka, kalau dia waktu mau pergi ke ibadah saja kesandung dan mengalami luka, wah dia dikatakan, wah saya tidak layak dan tidak berkenan masuk ke dalam bait suci itu. Bagi mereka betul-betul untuk menjaga. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menuduh Paulus ini, ya, sehingga membuat Paulus nanti tertangkap apa? Tuduhan palsu. Apa yang dia kembangkan? Isu kebangsaan. Ya, isu kebangsaan, isu etnis. Sesama orang Yahudi, ya, dia sudah memprovokasi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di berbagai tempat kemudian sudah disesatkan dia. Bukan hanya isu etnis, isu kebangsaan, isu agama. Itu yang sangat manjur untuk mempersatukan orang supaya bisa berkumpul dan melakukan satu gerakan menangkap Paulus, memprovokasi, menggerakkan massa, menghasut. Ini kita belajar, waduh ini orang beragama ya. Ini tokoh-tokoh agama ya. Ini orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, katanya memiliki kitab suci gitu ya. Tapi mereka yang memprovokasi, menggerakkan dan menghasut. Lalu orang banyak terhasut tanpa basa-basi, mereka menyerang. Tanpa ada pengadilan agama, Paulus disesat, disiksa, dicambuk, dipukul. Harusnya kan kalau dia melanggar secara hukum Yahudi, melanggar agama, dia harus melalui pengadilan keagamaan dulu. Tetapi kenapa ada orang kepemerintahan Romawi datang untuk menangkap Paulus? Ya. Apa yang sebetulnya? Bahwa rencana pembunuhan Paulus kemudian terdengar kepada istana. Istana memang tidak jauh daripada bait Allah. Sehingga kegemparan kota ya, membuat orang Romawi harus turun. Ya, pengaman Romawi harus turun. Kenapa? Kalau hanya persoalan agama, Romawi tidak akan mau mencampur urusan orang-orang Yahudi. Ada pengadilan tersendiri. Tapi kalau bicara tentang pemberontak, bicara tentang perlawanan terhadap kekaisaran, wah Romawi mesti turun. Ya, pasukan Romawi itu rencana pembunuhan terdengar sampai kepada pasukan. Sehingga apa? Orang Romawi mengira bahwa kamu bukannya seorang Mesir gitu ya. Oh bukan, Paulus baru dia memperkenalkan diri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada satu kompromi? Tentu saya percaya bahwa Paulus tidak pernah berkompromi. Di dalam hal apapun yang akan dia hadapi, baik ketika di pengadilan, di apapun. Tidak. Tapi ketika tidak mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap diri, atas tuduhan yang tidak bersalah, dia pun tidak berkompromi. Karena itu dia rela mati menyerahkan dirinya sekalipun ya. Untuk apa? Untuk disiksa, dicaci, dimaki, dihina. Nah, ini sesuatu yang sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita. Ya, sehingga ketika Paulus meminta izin untuk berbicara, kemudian orang tenang baru dia berbicara dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan kaitan apa relevansi dari apa yang kita baca, apa yang kita bisa renungkan, apa yang bisa kita pelajari dalam zaman sekarang ini? Ya, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Agabus tadi, tentang apa yang disampaikan atau apa yang dialami oleh Paulus itu sangat-sangat matching. Disinilah kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi yang datang daripada Allah itu pasti akan terjadi. Ya, apa yang disampaikan Nabi Agabus tentang bagaimana Paulus akan diikat dan sebagainya dan diserahkan kepada tangan bangsa-bangsa, kepada orang Romawi tentunya. Ya, di sini kita melihat satu penggenapan. Sehingga apa yang dialami oleh Paulus sebagai satu penggenapan dari apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang sudah disampaikan Roh Kudus kepada Nabi Agabus. Ya, oleh sebab itu, pelayanan tidak bergantung kepada seorang Paulus saja. Ada para penetua, ada jemaat-jemaat, dan semua mengambil bagian kalau kita membaca Kisah Para Rasul ini.
Ya, kecuali memang orang-orang yang mau membuat kerusuhan yang tentu bukan para murid. Tapi kalau mereka adalah para murid sebagai orang percaya, baik di jemaat lokal dan bahkan ketika mereka ada di jemaat di pusat di Yerusalem, mereka selalu melihat bahwa pelayanan itu milik Tuhan, dari Tuhan, dan harus dikerjakan secara bersama-sama. Luar biasa Paulus mendidik jemaat-jemaat yang dia layani. Dia punya hati yang luar biasa untuk mengunjungi orang-orang, menasehati, menguatkan. Nah, ini salah satu relevansi yang bisa kita ambil ke zaman sekarang. Ya, bagaimana kita menjadi seorang penasehat yang baik, penasehat yang tentu tidak menjerumuskan, seorang yang betul-betul bagaimana kita menggunakan, kalau dalam konteks kita zaman sekarang yang menggunakan perkataan kita, kalau dalam konteks sosial media, bagaimana kita memposting atau menyampaikan hal-hal yang tentu tidak menimbulkan satu provokasi terhadap orang lain. Ya, kalau di sini kan ada fitnah dan sebagainya. Bagaimana kita mengelola seluruh kehidupan kita sehingga apa? Ya, tentu sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, disalah mengerti, ya pasti terkadang ada di sana tanpa kita minta. Terkadang memang ada orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami, dan bahkan salah mengerti akan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar. Itulah yang dialami oleh para rasul juga, termasuk nanti dialami oleh Kristus itu ya. Tapi harga yang harus dibayar dalam mengikut Kristus itu juga yang disajikan oleh Paulus, mengajar kita. Ya, mengajar kita bahwa ya ikut Kristus tidak mulus, ikut Kristus ya tidak seperti apa yang kita bisa pesan. Tapi mengikut Kristus, lalu bagaimana kita betul-betul mengikuti Dia dalam pimpinan kehendaknya. Bagaimana kalau kita mahasiswa, kita pelajar. Ketika rekan-rekan kita, teman-teman kita, ya memberikan satu nasihat yang tidak benar atau melakukan satu provokasi, melakukan satu fitnah, apakah kita sebagai orang percaya lalu ikut dan nimbrung di sana? Karena itu kita perlu jeli juga ya. Perlu filter mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, selalu ada pembelajaran yang kita bisa dapatkan dalam bagian. Sebab itu kontribusi apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa sampaikan, apa yang kita bisa bagikan. Dan tentu saja Paulus datang ke Yerusalem bersama dengan para penetua, para pengurus baik dari Efesus maupun dari Kaisaria, membawa sumbangan. Ya, tentu ketika kita dalam konteks berjemaat, sumbangan itu kan tidak harus dalam bentuk uang, bukan? Tapi ketika kita bisa memberikan masukan atau memberikan ide dan bahkan mengerjakan bersama-sama, mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada, itu satu bagian yang sungguh indah. Ada hal lagi yang sebetulnya disajikan dalam bagian ini. Relasi yang indah. Ketika perpisahan, maka perpisahan itu sangat mengharu. Sangat istilahnya sulit, berat untuk orang berpisah. Kalau relasi itu indah. Itulah yang digambarkan oleh Paulus, oleh penulis Lukas ini ya. Bagaimana Paulus berpisah tadi dengan jemaat di Tirus dan juga jemaat di Efesus, penetua-penetua di Efesus. Ya, jadi itu belum enggak jadi bahwa tidak ada ranah bagi kita untuk kompromi. Ya. Sejauh mana kita bisa kompromi? Tidak. Sekalipun barangkali kita harus terpojok ya, dalam satu pengadilan, dalam satu hal-hal yang kita benar, tapi kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk membela diri, untuk menyatakan kebenaran di sana. Karena kita tahu bahwa ada pembela yang agung yang akan membela kita. Ya, dan tentunya yang akan menjadi pembela kita, bukan saja dalam dunia, dan bahkan ketika kita tidak mendapatkan kesempatan pembelaan dalam dunia, maka di pembelaan terakhir itu kemudian bagaimana Kristus menjadi pembela kita. Ya, jadi tetap harus hidup berintegritas sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Saya pikir itu ya Pak Yuke, dan tentu Pak Heri, juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, sungguh luar biasa. Saya tidak menggali lagi karena tadi sudah sangat lengkap secara penggalian juga dari Bu Greta dan juga dari sharing teman-teman. Tetapi kembali kita anak-anak muda ya, di sini kita lihat tadi ya ada anak-anak Filipus, sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Ya, apakah kita juga sebagai orang percaya yang Tuhan karuniakan sesuatu yang Tuhan
ingin kita pakai, pakailah karunia itu. Selagi muda, pergunakan hidup juga untuk melayani dia. Ya, Tuhan memberkati kita.